Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Yuliana, NIM 195231223, kelas PBS 5E, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memenuhi mata kuliah ekonometrika, di sini saya akan membahas mengenai penjelasan analisis regresi linear berganda. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda? Nah, saya sudah merangkum beberapa subbab untuk saya bahas di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda? Yang kedua, kegunaan analisis linear berganda. Yang ketiga, perhitungan menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelumnya kita tarik dulu 3 subbab tadi, yaitu mengenai pembahasan, kemudian ada perhitungan tadi. Nah, untuk regresi, analisis regresi linear berganda, kita tarik kata regresi terlebih dahulu. Regresi itu mempelajari hubungan antar variabel, di mana hubungan tersebut memenuhi hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, analisis regresi merupakan studi tentang ketergantungan variabel independen atau variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi atau untuk memprediksi nilai rata-rata variabel independen berdasarkan nilai variabelnya. Itu penjelasan analisis regresi menurut Gujarati tahun 2003. Di sini ada linear. Linear itu merupakan persamaan. Kalau berganda pasti double kan ya. Jadi analisis regresi linear berganda itu merupakan analisis yang mempelajari tentang hubungan variabel dependen atau variabel bebas dengan variabel independen atau variabel terikat yang saling mempengaruhi dan melakukan persamaannya. Selanjutnya ada kegunaan analisis linear berganda. Ada yang tahu nggak sih analisis regresi linear berganda itu berguna untuk apa? Nah, di sini berguna untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas atau variabel prediktor, atau tadi dikatakan variabel bebas tadi atau prediktor, yang terhadap variabel terikat. Nah, variabel Y itu merupakan variabel terikat, sedangkan variabel X itu merupakan variabel bebas. Nah, di sini ada tabel responden. Itu jumlahnya ada 10 respondennya. Kemudian X1, X2, dan Y. Dan di X1 kita kuadratkan jadi X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, kemudian X1 dikali X2, kemudian Y kuadrat, ada X1 kali Y, X2 kali Y. Dan di sini sudah saya jumlahkan di bawah. Sigma-sigmanya sudah saya jumlahkan di bawah. Untuk cara berikutnya adalah melakukan perhitungan di sigma. Bisa kita masukkan dalam tabel tadi, dalam tabel distribusi tadi, kita masukkan ke dalam perhitungan deviasi. Nah, di sini ada perhitungannya, rumusnya sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1 dikali X2, sigma X1 dikali Y, dan sigma X2 dikali Y. Nah, di sini sudah saya lakukan perhitungan masing-masing untuk nanti dilakukan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Di sini untuk mencari nilai B, di atas ada persamaan, yang di bawah untuk mencari nilai B juga sama. Ada rumusnya tersendiri.